Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman ujian, hari ini kita akan membahas soal TKP CPNS dan Value BUMN part keempat yang merupakan lanjutan dari part sebelumnya atau video sebelumnya. Bila teman ujian belum tonton, silakan tonton terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Untuk soal nomor 31, ketika sedang melakukan presentasi, saya mendapat pesan singkat bahwa anak saya masuk ke rumah sakit. Reaksi saya adalah A. Menghentikan presentasi dan langsung menuju ke rumah sakit. Ini kurang tepat karena dia langsung menghentikan presentasi. B. Mencari tahu tentang kondisi anak saya, kemudian memutuskan tetap presentasi atau ke rumah sakit. Ini kurang tepat karena ada jawaban memutuskan tetap presentasi atau ke rumah sakit. Jadi belum masih ngambang jawabannya. Sementara yang C, membalas pesan dan melanjutkan presentasi, ini lebih tepat. D. Melanjutkan presentasi, ini kurang tepat karena tidak menjawab yang anak saya kan. E. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya, ini kurang tepat. Lebih tepatnya yang C, membalas pesan dan melanjutkan presentasi, karena kan infonya adalah bahwa anak saya masuk rumah sakit. Jadi teman ujian itu juga harus lihat konteksnya kan. Ini kan konteksnya presentasi dan dalam keadaan penting, dan istilahnya untuk jawaban yang terbaik ini adalah yang C. Begitu. Oke, next. Saya dipercaya untuk mengelola suatu kegiatan yang belum dipublikasikan ke umum dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor, saya A. Suka menerima masukan demi masukan untuk pengemban tugas baru saya, ini tepat. B. Membicarakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas baru saya, ini lebih tepat sih. Yang C. Membatasi pembicaraan agar tidak membicarakan tugas baru saya, ini kurang tepat. D. Merasa gelisah dan kurang senang bila mereka membicarakan tugas baru saya, ini kurang tepat karena kan ini sama kayak yang C sih, merasa gelisah dan membatasi pembicaraan yang salah. Yang E. Akan mengalihkan ke pembicaraan yang lain apabila mereka sudah mulai menyinggung tugas baru saya, ini kurang tepat karena mengalihkan kan antara A atau B. Sementara yang A itu karena bersifat kerahasiaan konteksnya kan, maka jawabannya adalah yang B. Meskipun di kerahasiaan kan, yang A itu kan menerima masukan itu baik, tapi konteksnya adalah kerahasiaan. Ini yang A ini saya koreksi, jadi dia kurang tepat. Berarti jawabannya yang B. Oke, 3. Dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri, ini tepat. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, ini salah, tidak berani kan. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan, ini salah, selalu menunggu, salah. D. Berani mengambil keputusan karena pekerjaan tersebut telah diberikan kepada saya, ini lebih tepat yang D. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya, ini pernyataannya yang ini tepat sih, cuman soalnya kan diberikan kepada saya, berarti jawabannya yang D. Meskipun yang ini juga tepat sih. Oke, nomor 34. Dalam perjalanan ke kantor, angkutan umum yang saya
rencana iki tiba-tiba mogok di jalan. Yang harus saya lakukan adalah berusaha ke kantor dengan berjalan kaki sedapatnya. Ini kurang tepat, pasti akan terlambat kan di berjalan kaki ini. B. Menunggu kendaraan selesai diperbaiki, ini juga sama, pasti akan terlambat. C. Berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor, ini tepat. D. Mengabari teman di kantor, minta untuk dijemput, ini tepat juga. E. Memarahi supir, ini pasti salah, kurang tepat. Antara C atau D, karena yang D itu istilahnya agak ngerepoti temannya, lebih baik atau jawaban yang terbaik adalah yang C untuk nomor 34. Oke, next. 35. Gagasan yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang umum, ini salah, kurang tepat. B. Jauh ke depan, ini tepat. C. Usang, salah. Biasa saja, salah juga. E. Besar, salah, karena gagasan itu biasanya berkaitan dengan inovasi yang jauh ke depan gitu, atau revolusioner gitu kan. Berarti jawabannya yang B untuk nomor 35. Oke, next. 36. Kondisi kerja yang paling saya impikan adalah kondisi yang saya impikan kan. A. Menghasilkan tambahan penghasilan bagi saya, ini salah, tambahan penghasilan. B. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya, ini salah juga, kurang tepat kan. C. Memberikan kemungkinan promosi jabatan kepada saya, ini salah juga. D. Memberikan kesempatan beraktualisasi diri, ini salah, bukan beraktualisasi. Padahal yang ditanya adalah kondisi kerja. Kalau aktualisasi biasanya dengan istilahnya pekerjaan yang digeluti. Untuk yang E. Memotivasi saya untuk bekerja lebih giat, ini salah, karena yang ditanyakan juga tadi yang saya impikan, memotivasi saya, salah. Saya koreksi lagi, yang B ini menyediakan stabilitas. Oh, yang B adalah menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya, ini lebih tepat sih, sorry, yang B lebih tepat, berarti 36 jawabannya yang B, sorry. Saya kira tadi konteksnya adalah stabilitas, bukan terhadap kondisi. Saya tadi lupa untuk yang saya impikan. Untuk 36 ini jawaban yang terbaik adalah yang B, menyediakan stabilitas. Nah ini benar, karena stabilitasnya ini kan kondisi kerja berkaitan dengan yang saya impikan. Oke, next. 37. Kerja keras dan cermat merupakan langkah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang bekerja dengan standar hasil tinggi, ini benar. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, ini kurang tepat sih. C. Pekerjaan yang rutin, ini salah. D. Pekerjaan yang menantang, ini kurang tepat juga. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih, ini juga kurang tepat, karena kan kita lihat soalnya tadi pribadi yang bermanfaat dan berhubungan dengan kerja keras dan cermat. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Next, nomor 38. Kantor tempat saya mengalami pergantian pimpinan kantor. Saya sangat dekat dengan pimpinan kantor lama tersebut. Tindakan saya adalah pergantian pimpinan adalah hal yang wajar.
berusaha dekat dengan pimpinan yang baru ini kurang tepat. Berusaha dekat meskipun konteksnya istilahnya baik, tapi kan ini mengandung konotasi yang agak negatif kan, karena berusaha dekat. C. Tidak berusaha dekat dengan pimpinan yang baru karena takut dianggap penjilat. Nah, ini berkaitan juga dengan B atau C. Ini kurang tepatnya. Takut dianggap penjilat. Yang B juga sama sih, kalau berusaha dekat dia pasti dianggap penjilat juga. Dan D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru tersebut dan menyesuaikan diri dengan cara kerja yang dijalankan. Ini lebih tepat. E. Bekerja dengan setengah hati. Ini salah. Berarti jawabannya yang D. Karena antara istilahnya ada jawaban alternatif, yaitu kan yang B tadi kan. Tapi kalau yang D ini dia lebih terbaik karena dia berusaha mengenal pribadi pimpinan baru dan menyesuaikan diri dengan cara kerjanya. Oke, next. Soal nomor 39. Untuk mencapai target yang saya impikan, saya akan berusaha dengan sekeras-kerasnya. Ini tepat sih. B. Menyerahkan pada nasib. Ini salah, menyerahkan kan. C. Meminta bantuan orang lain. Ini salah. D. Berusaha seadanya. Ini salah. Berusaha seadanya kan salah. Ini salah tadinya B sama C kan. E. Berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Ini lebih tepat. Kenapa? Karena di sini ada konteks target yang jelas. Untuk 39 jawabannya yang E. Oke, next. Untuk nomor 40, atasan tiba-tiba memberikan pekerjaan kepada saya. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Sikap saya adalah A. Menunda pekerjaan tersebut. Menunda pasti salah ini. B. Meninggalkan pekerjaan yang lama. Ini pasti salah. C. Meminta teman mengerjakan pekerjaan lama. Ini salah juga, karena kan atasan tadi yang meminta kepada dirimu kan. D. Meminta teman untuk membantu mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini salah juga, kurang tepat sih lebih tepatnya, karena kan soalnya kembali lagi atasan memberikan pekerjaan kepada saya. Dan yang E. Segera menyelesaikan pekerjaan saya dan kemudian menyelesaikan pekerjaan baru tersebut. Ini lebih tepat. Berarti untuk nomor 40 jawabannya yang E. Oke, segitu saja untuk part 4-nya. Untuk part selanjutnya jangan lupa ditonton ya teman ujian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.